Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Khususan ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami muliakan, kami hormati Ketua DKM Pak Hadi serta segenap pengurus. Mudah-mudahan sehat walafiat dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat dan semua jemaah yang hadir, mudah-mudahan salat subuh kita, niat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, untuk kesekian kali kita bisa bertemu kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala dengan karpet baru, Pak ya. Baru pasang. Pokoknya baru ya. Baru lihat, baru dipasang. Alhamdulillah. Segala nikmat, puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sanjungkan. Wa man wajada khairan falyahmadillah. Nabi menyebutkan siapa yang mendapatkan kebaikan hendaknya dia memuji Allah. Ketika kita memuji Allah, Allah pun mengatakan hamidani hamidani abdi, hambaku memuji aku. Maka kemudian syukur kita melahirkan tambahan nikmat, la in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersyukur atas nikmat ibadah, kita pun makin rajin beribadah, makin istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kedua, sanjungan dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kajian di dalam kitab Ihya Ulumuddin, pembahasan yang sebenarnya diminta dari awal adalah pembahasan tasawuf. Sehingga saya ingin tanya bahwa Pak di sini ada kajian fikih? Fikih ada? Belum. Artinya kalau ngaji kitab ini kita ingin bawa pada pesan awal. Pesan awalnya adalah bukan kajian fikih, tapi kajian yang ingin kita bawa dari awal kitab ini ke arahnya arah tasawuf. Jadi kalau kita bicara kemarin toharah, kita memang sampai makom-makom toharah. Tapi sekarang kita sebenarnya memasuki kalau kajian fikihnya di sini pembahasan tentang najis. Tapi nanti kita jelaskan. Kemudian kita mungkin gak terlalu panjang tentang fikihnya, tapi mengkaji najis yang menyebabkan
kita itu terhalang dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya ingin tanya ke Bapak Ibu sekalian, najis itu apa, Pak? Kalau kita bicara hadas, ada najis. Kalau yang disebut hadas itu pasti hadas kecil, hadas besar. Hadas besar contoh berjima, keluar air mani. Air mani itu suci enggak? Suci. Tapi dia disebut, kalau hasil jima disebut berhadas. Kalau hadas itu lebih kepada perbuatan. Jadi kalau disebut hadas itu lebih kepada perbuatan itu sendiri. Kalau najis secara syarak, kotoran yang menyebabkan terhalang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau hadas, maka kalau hadas kecil jelas kita mengatakan keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Tapi kemudian keluar seperti air mani, itu suci air mani. Tapi makanya kemudian hadas penekanannya kepada peristiwa. Kalau najis maknanya adalah kotoran yang menyebabkan seseorang terhalang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berbicara tentang di sini berbicara tentang najis. Najis tentu saja kalau kita mengkaji di dalam ilmu fikih adalah najis secara zahir. Najis yang kita pahami di sini tentu setidaknya dalam fikih terbagi menjadi 3. Najis yang paling ringan disebut mukhaffafah. Najis yang paling berat disebut mughallazah. Najis yang pertengahan mutawasit. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa kemudian kajian najis di dalam Al-Quran itu tidak banyak dibahas? Hanya kalau bicara hewan, masuk najis mughallazah yang paling kita kenal cuma anjing dan babi. Nah itu kalau bicara najis, ada najis yang paling berat. Tentu kalau najis yang ringan seperti kencing, kena air kencing atau minum khamar, itu juga najis. Tapi najis yang paling berat itu hewan. Hewannya anjing dan babi. Pertanyaannya adalah, anjing dan babi itu disebut najis mughallazah. Kalau anjing itu menjadi trending topik pembahasan ulama, bahwa satu hewan yang paling diperdebatkan kenajisannya itu anjing. Kenapa? Karena dalam mazhab Maliki anjing itu suci. Semuanya. Air liurnya pun suci. Makanya kalau dibuka Majmu' Syarhil Muhadzab Imam Nawawi, maka mereka yang namanya disebut anjing, anjing itu dulu sebagai pemburu, penjaga kebun, bahkan dipegang. Maka mazhab Maliki kita nggak akan heran kalau kita melihat mereka biasa dengan anjing. Kita pernah dengar kan, kalau anjing menjilat satu wadah, tuhurina ahadikum. Kalau satu wadah itu suci, kemudian wadah itu bersih, tapi dijilat oleh anjing, maka
wadah itu dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Itu hadis itulah yang menyebabkan lahirnya perbedaan pendapat. Makanya mazhab Syafi'i, mazhab Hambali menyebutkan anjing itu semuanya najis. Kalau mazhab Hanafi, yang najis itu air liurnya, mulutnya. Itu mazhab Hanafi. Kalau mazhab Maliki suci semua. Ini kalau kajian fikihnya nih. Ini kajian fikih itu pasti lahir nih yang namanya ikhtilaf. Banyak perbedaan pendapat. Kajian tentang anjing sampai sekarang belum selesai. Babi dikatakan sama dengan anjing, posisinya sebagai najis mughallazah. Babi pun ada perdebatan. Babi itu haram, Pak. Dimakan haram sama dengan anjing. Tapi babi, kalau kita kena pegang bulu babi, apakah sama dengan anjing? Harus dibasuh 7 kali. Itu pun jadi perdebatan. Itulah kajian fikih. Kenapa? Karena hadis yang disebutkan itu adalah hadis tentang anjing. Di dalam Al-Quran ada kalimat hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan yang namanya bangkai, darah mengalir, dan daging babi. Karena ayat ini daging babi, maka seluruh babi itu jadi najis. Gara-gara disebut walahmul khinzir, daging babi. Yang namanya daging termasuk di atas daging ada bulu. Itu cara ulama memahami, sehingga bicara babi semuanya najis. Tapi pertanyaannya, najis babi dengan anjing lebih berat mana? Najis babi dan anjing itu lebih berat babi, karena anjing masih diperdebatkan. Ada yang mengatakan air liurnya yang najis, tapi kalau babi semuanya. Tapi kemudian kenapa dalam fikih solusinya yang dipakai oleh kebanyakan itu solusinya itu mencuci 7 kali sama seperti dengan anjing. Nah, ini jadi perdebatan. Makanya kalau ngaji fikih kita serahkan, perdebatan itu pasti ada. Itu kalau ngaji fikih. Oleh karenanya, kalau saya baca di sini, nanti Bapak kalau ikut kajian tentang fikih, jadikan perbandingan. Jika perlu pilih saja yang mana mau jadi pilihan kita, selama masing-masing ada pendapat ulama, bukan pendapat mazhab Bung Karno ya. Jadi kita bahas, ketahui olehmu bahwasanya berbicara tentang najis, ini untuk Bapak kita pikirkan bersama. Kalau kajian fikih itu pasti kajiannya ikhtilaf, banyak ikhtilaf. Nah, ini. Tapi kalau kajiannya tasawuf itu juga ikhtilaf, Pak. Ikhtilaf juga. Tasawuf itu juga ikhtilaf. Contoh ikhtilaf. Zuhud itu ada model Imam Hasan As-Sazili. Contoh ini tasawuf. Imam Hasan As-Sazili ini contoh zuhud yang berbeda dengan zuhud kebanyakan. Kan biasanya zuhud itu pakaiannya lusuh, pakaiannya tuh biasa, sederhana. Tapi Imam As-Sazili itu berbeda. Thariqat As-Saziliyah, beliau pakai baju paling mewah, pakai selendang, rida, selendang yang paling mahal di toko. Jadi kalau majelis beliau itu majelis mewahnya luar biasa. Saking hebatnya penampilan beliau di pengajian, murid beliau itu banyak yang kagum dengan selendang beliau. Jadi ketika beliau ngisi kajian, ada muridnya yang fokus matanya itu di selendang beliau, bukan di kajiannya. Ada. Sampai ini cerita tentang ikhtilaf dalam dunia tasawuf.
Sampai murid ini mandang lama, kemudian ketika buka sesi tanya jawab, si murid ini kemudian bilang, Syekh kan sudah mengajarkan kami tentang zuhud, bahwa zuhud itu hati nggak boleh kepada dunia. Tapi Syekh pakaiannya kok, yang saya tahu selendang yang Syekh pakai itu selendang yang paling mahal di toko. Kata Imam Hasan Asyazili, benar, ini selendang paling mahal. Terus kenapa? Lalu di mana letak zuhudnya? Kata murid ini. Imam Hasan Asyazili pun kemudian menjawab, saya pakai baju mahal, pakai selendang paling mahal, tapi hati saya nggak ada di selendang. Kamu yang nggak punya selendang, hati kamu ada di selendang saya. Paham Pak? Ada orang yang nggak punya apa-apa, tapi hatinya ke dunia. Imam Hasan Asyazili kaya luar biasa, tapi hatinya nggak ke dunia. Zuhud ini zuhud yang berbeda dengan pandangan orang-orang yang zuhud. Karena kalau Ibrahim bin Adham, zuhudnya meninggalkan kemewahan, meninggalkan jabatan. Di dalam tasawuf pun ada ikhtilaf. Mana yang paling benar? Sama nih, berdoa Pak, berdoa yang paling bagus. Saya tanya, sholat istisqa, sholat minta hujan, bagusnya pakai baju apa? Dianjurkan bajunya baju lusuh, baju kusut. Jadi keluar itu kalau minta hujan pakai baju kusut. Tapi pada umumnya saya tanya, lebih bagus mana berdoa, pakai baju kusut atau pakai baju bagus? Kita pasti jawabnya pakai baju bagus. Sebenarnya bukan bagus kusutnya, yang paling penting hatinya bersambung dengan Allah. Itu yang disebut namanya wusul. Makanya kalau bicara tasawuf ada bahasa al-haqqu wahid. Kebenaran itu satu. Mafahimul haqqi muta'addidah. Memahami kebenaran itu ragam. Nah, kalau ngaji fikih, makanya Pak, yang penting fikih itu ada dalilnya, ada dasarnya ulama yang diikuti. Yang berbahaya akibat banyaknya perbedaan bikin inisiatif sendiri. Makanya sekarang hati-hati, ada mazhab yang aneh-aneh. Itu karena bikin cara sendiri. Sebenarnya kita berbeda nggak apa-apa, tapi ada dasarnya. Dasarnya misalnya mazhab mana yang kita ikuti. Tasawuf pun sama, thariqah mana yang kita ikuti. Itu sama. Maka kalau ngaji kitab Imam Ghazali, jangan heran kitab Imamul Ghazali adalah kitab yang sebagian diragukan oleh ulama, sebagian ulama meragukan kitab Ihya Ulumuddin. Kenapa? Karena beda prinsip aja, beda pandangan. Jadi Imam Ghazali kalau membahas tentang fikih disertai tasawuf. Kemudian kalau menampilkan hadis, ada hadis yang tidak pernah ada di dalam kitab hadis. Jadi kalau ngaji Ihya Ulumuddin, tolong dimaklumi Pak, Ihya Ulumuddin ini ada nanti orang yang gak suka dengan kitab ini mengatakan Ihya Ulumuddin ini banyak hadis dhaif. Lalu terpancinglah orang-orang yang gak senang dengan Imam Ghazali. Mereka nyebut Imam Ghazali sendiri pernah mengatakan, ana bi dha'ati fi ilmil hadis musjah. Saya dalam bidang ilmu hadis ini lemah. Ini dijadikan alat orang-orang yang enggak senang dengan kitab ini, sehingga mengatakan kitab Ihya Ulumuddin itu bukan. Maka saya katakan kitab ini tepatnya sebenarnya bukan kitab fikih Pak. Kitab Ihya Ulumuddin ini tepatnya kitab tasawuf. Cuma tasawuf yang tidak meninggalkan syariat. Jadi bahasanya tasawuf falsafi. Baik. Jadi kalau ngaji ilmu fikih mungkin ada kurangnya di sini. Nanti Bapak bisa lengkapi di kitab-kitab yang lain atau ngaji kitab fikih. Ketahui olehmu, kita berbicara tentang najis. Bahwa yang namanya najis itu ada yang disebut namanya najis yang berasal dari hewan.
yakni binatang, dan ada kalanya bagian dari hewan itu sendiri. Nanti kalau boleh ada beda pandangan nggak apa-apa nih. Ada kalanya yang lain daripada hewan dan lain daripada bagian hewan itu. Ini bicara tentang hewan yang disebut najis. Adapun hewan yang hidup itu semuanya suci. Jadi semua hewan itu pada dasarnya suci, melainkan anjing dan babi, maka keduanya itu najis, sama ada ia hidup atau mati. Dan demikian lagi najis anak yang jadi daripada keduanya. Kalaupun anjing dengan babi dikawinkan, anaknya tetap najis. Serta binatang yang lain. Jadi disebut di sini yang jelas najis itu cuma dua. Adapun yang kemudian selain anjing babi, bangkai hewan itu maka semuanya najis. Jadi bangkai hewan semua najis. Jadi selain anjing dan babi, kalau ngaji kitab ini, maka bangkai hewan itu najis. Kita ngajinya sekilas saja Pak, fikih Ihya Ulumuddin. Kecuali yang 5 perkara. Berarti yang 5 perkara ini tidak disebut najis. Pertama, bangkai manusia. Maka bangkai manusia itu tidak najis. Berarti kalau tidak najis Pak, kalau kita nyentuh bangkai orang tidak harus bersuci, kan gitu. Ada namanya izalatun najasah, mengangkat najis dengan bersuci. Kemudian yang dikatakan tidak najis pula selain bangkai manusia, kedua bangkai ikan, ketiga bangkai belalang, keempat ulat yang jadi di dalam buah-buahan atau yang jadi daripada makan makanan. Itu enggak najis. Kelima, sekalian bangkai hewan yang tiada baginya darah yang mengalir seperti lalat, semut, nyamuk, kutu dan barang sebagainya. Maka jika jatuh yang tadi, semut atau bangkai nyamuk, kutu di dalam air yang sedikit dengan tiada disengaja, niscaya tidak menjadi najis air itu. Demikian disebut oleh Imam Al-Ghazali. Dan sepakat dengan Imam Hanafi bahwasanya bangkai yang 5 bahagian ini suci. Jadi artinya bangkai tadi yang harus kita ingat termasuk yang kecil-kecil tadi, nyamuk, semut, lalat, kutu, itu termasuk suci. Jadi kalau kita bicara najis, ingat saja bahwa selain bangkai manusia, bangkai ikan, bangkai belalang, selain ulat dari buah-buahan makanan, serta kemudian binatang kecil-kecil tadi, selain itu bisa disebut najis. Artinya apa? Yang tadi itu kalau masuk di dalam air dimaafkan. Segala bangkai itu pada bicara air. Jika jatuh ia ke dalam air yang sedikit, tiada disengaja jatuhnya. Inilah bicara hukum. Kemudian berbicara tentang najis, bahwa najis tadi ada yang disebut bagian dari hewan. Ini penting. Bagian dari hewan itu juga secara fikih ada yang disebut najis. Pertama, kita berbicara tentang bagian dari hewan itu terbagi atas 2 bahagian. Jadi pertama, ada bagian yang dipotong pada hewan yang hidup,
maka yaitu najis, seperti hukum bangkai. Yakni jikalau ada bangkai itu najis, maka yaitu adalah juz'un yang dipotong daripada binatang yang hidup itu juga jadi najis. Artinya hewan yang hidup ketika kemudian ada bagian dari tubuhnya terpotong, maka potongan itu najis. Ini kalau kita hati-hati. Kalau bicara najis fikih ini, bicara hukum fikih ini Pak, penting Pak. Kalau nggak ngaji fikih berbahaya. Kalau nggak ngaji fikih cuma ngaji tasawuf ini berbahaya. Makanya maaf, kenapa ada orang sholat bisa berjarak, perempuan bisa saf depan, ada pendeta, bahkan kabarnya nanti khutbah Jumat mau wanita dari santrinya. Kenapa ada bisa begini? Karena kembali lagi, ngajinya fikih percaya enggak? Kalau dia percaya pada fikih, hukum-hukum yang telah ditetapkan dari awal, ada riwayatnya. Tapi kalau dia enggak percaya bahwa agama itu selalu ukurannya adalah rasio, logika, maka dia bisa membuat hukum baru. Ini yang terjadi Pak. Akibat apa? Akibat orang yang meremehkan ilmu fikih. Orang yang meremehkan ilmu fikih itu bisa menyebabkan dia membuat mazhab baru. Bahaya enggak? Bahaya. Sekarang saya tanya Pak, kita sholat safnya disuruh rapat atau disuruh renggang? Dalilnya mana? Kita dalilnya bilang dari Nabi, aqimu sufakum atau sawu sufakum, rapatkan saf. Tapi nih orang pakai dalilnya Quran. Dalilnya dari Quran, tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah dalam majlis. Karena berlapang-lapang dalam majlis dikira dalam sholat sama dengan majlis, disuruh berlapang-lapang. Coba ngambilnya dari ayat Quran yang sebenarnya bukan ayat itu bicara tentang sholat. Ini bahaya, bahaya sekali. Kenapa saya sampaikan ini? Ini berarti ada kondisi yang mengkhawatirkan ketika ulama-ulama kita sendiri bersikap, tapi kemudian sampai sekarang itu tetap eksis. Gara-gara apa Pak? Ilmu fikih nggak betul-betul dikaji. Nah, ini ilmu fikih tidak dikaji, ilmu tasawuf dikaji, itu juga berbahaya. Ilmu fikih dikaji, ilmu tasawuf nggak dikaji juga berbahaya. Makanya kalau urutan ngaji itu sebenarnya bagusnya gini. Kalau urutan ngaji ada kajian fikih, ada kajian tauhid, ada kajian tasawuf. Nah, itu baru mantap. Kalau kita ngikutnya mazhab Syafi'i, dengan thariqahnya kita, tasawuf yang kita pakai adalah Syekh Abdul Qadir Jailani atau Junaid Al-Baghdadi, maka jalur yang ditempuh itu begitu Pak, 3. Baru dikatakan benar. Kalau ngaji tauhid, ngaji fikih, ngaji tasawuf. Makanya di mana-mana Pak, kalau ada kajian, penuhi diri kita dengan 3 kajian ini Pak. Kalau misalnya kajian tasawuf, warna tasawuf, fikih, warna fikih, tauhid, warna tauhid. Kalau begitu baru benar. Kalau salah satu diambil, itu berbahaya, berbahaya. Oleh karenanya, kitab ini bukan kitab fikih. Bapak nanti kalau baca kitab fikih yang lain mungkin lebih panjang lagi penjelasannya daripada kitab ini. Makanya kitab ini hanya membahas setidaknya orang yang ingin ngaji tasawuf harus peduli tentang ilmu fikih, itu pesannya. Setidaknya begitu. Jangan bicara hati, misalnya yang penting hati sholat itu. Soal tata cara itu urusan lain. Kita Pak bicara dalam Islam ada bahasa gini, orang ikhlas ibadah diterima nggak Pak? Orang ikhlas diterima. Kalau orang ikhlas tapi yang dipakai bajunya haram, diterima nggak? Tapi hatinya ikhlas. Ini penting. Ingat. Kalau hatinya ikhlas tapi baju yang dipakai itu baju haram, diterima nggak Pak? Enggak. Itu namanya ilmu syariat
yang di dalamnya fikih tasawuf nggak bisa dihilang, nggak bisa dipisahkan. Kemudian ada orang hasil maling duitnya itu, hasil maling, dia sedekah, dia bangun masjid, hasil maling itu. Pertanyaan saya, masjid yang dibangun itu amal jariah, dia dapat nggak Pak? Dia dapat. Tapi kalau kita bilang ke dia, kalau dia nggak dapat, dia nggak akan bangun masjid. Gimana Pak? Lalu bagaimana kalau koruptor, orang-orang yang uang ini nggak jelas, dia bersedekah, kita katakan nggak bakal diterima? Nggak akan sedekah Pak. Nggak akan sedekah. Orang dia sedekah itu karena justru untuk nebus dosa dia. Dia memang tidak diterima, dia tidak dapat pahala. Itu hasil sedekahnya, yang dapat pahala pemilik harta itu. Pemilik harta itu, sekalipun dia ikhlas. Yang maling ini ikhlas sedekahnya, namanya nggak mau disebut, nggak mau riak. Tapi tetap yang dapat pahala adalah pemilik harta itu. Dia ngambil harta ini dari mana? Pemilik harta itu yang dapat pahala. Makanya jangan salah, di akhirat pun ada kita ini dapat pahala tidak sengaja dari orang-orang yang mungkin ngambil dari bagian kita lalu disedekahkan. Itu dalam kitab Al-Wafi Imam Nawawi, Syarah Arba'in Imam Nawawi. Ketika bicara tentang innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, hanya menerima yang baik. Maksudnya begini. Orang sekalipun berdoanya hebat nih. Angkat tangan ke langit, pakai baju biasa, saking merendahkan diri di hadapan Allah. Disebutnya dalam doa ya Rabb pakai asmaul husna, bahasanya sopan, angkat tangan tinggi-tinggi, kemudian dalam keadaan capek dia berdoa, Allah tidak kabulkan doanya. Kenapa? Karena wa mat'amuhu haram, yang dia makan haram, wa mashrabuhu haram, yang diminum haram, wa malbasuhu haram, yang dipakainya haram. Jadi tetap nggak diterima sekalipun caranya benar. Makanya kalau dalam ibadah yang namanya kulit dan isi itu satu kesatuan. Ada orang yang penting ibadah itu ingat Allah. Najis itu najis batin, memang paling penting najis batin, tapi jangan hilangkan najis zahir. Najis zahir kalau kita kepegang tadi potongan hewan, kita pegang, kita nggak tahu kalau itu najis, kita katakan nggak najis, itu udah kena. Sama bulu bangkai itu ada yang jatuh kesentuh di kita, itu najis. Bagaimana kalau keinjak sama kita, jelas-jelas itu bulu bangkai? Nah ini kajian fikih sampai segitunya. Jikalau ada bangkai itu suci, maka adalah bagian yang dipotong dari binatang yang hidup itu jadi suci. Seperti ikan atau belalang atau manusia. Jadi yang tadi itu memang najis dari dasarnya. Kalau ini bangkai belalang, manusia, kalau potongan itu disebut di sini suci. Juga segala bulu binatang yang halal, jika terpotong atau terputus ketika hidupnya, maka itu juga disebut suci. Dan najis segala bulu yang
dipotong dari bangkai. Dan demikian lagi najis bulu yang dipotong dari binatang yang tiada halal. Jadi maksudnya binatang yang tiada halal itu jelas semuanya pada dasarnya adalah najis. Sekalipun binatang yang tidak halal itu dipotong ketika hidupnya, maka semuanya najis. Tidak ada yang meragukan ini. Termasuk giginya, termasuk tanduknya. Maka kita perlu memahami tentang ilmu najis. Jadi Bapak Ibu sekalian jemaah, ilmu najis ini, hadas dan najis ini penting untuk kita kaji. Suatu hari nanti kita mungkin berada di tempat yang tidak di negeri kita atau di tempat yang lain. Kita melihat banyak hewan-hewan yang kita temui yang tidak ada di tempat kita. Maka hewan yang baru kita temui pun harus kita kaji dalam ilmu fikih. Apakah dia najis atau tidak? Kemudian ada juga yang disebut bagian yang basah yang keluar daripada perut binatang, seperti air matanya, peluh dan air liur dan ingus, maka semua itu suci. Saya ulangi, bagian yang basah yang keluar dari perut binatang seperti air matanya dan peluhnya dan air liurnya dan ingusnya, maka semuanya itu suci. Dan jikalau ada ia daripada binatang yang tiada halal sekalipun, melainkan daripada anjing dan babi, maksudnya sekalipun yang tidak halal tetap suci kecuali anjing dan babi. Gitu. Tapi najis mazi, yaitu air yang putih yang cair yang keluar dari ketika bangkit syahwat yang tiada kuat, dan najis al-wadi, yaitu air yang putih lagi keruh lagi lekat yang keluar kemudian daripada kencing atau kemudian daripada sudah menanggung suatu yang berat, tetapi air mani itu suci. Jadi kalau kita bicara hewan, air mazinya sama air wadi itu najis, tapi air maninya suci. Kalau kita bicara tentang najis. Dan demikian lagi najis segala nanah dan segala darah, kotoran yaitu tahi dan kemih dan muntah daripada segala hewan. Dan jika daripada hewan yang halal sekalipun. Jadi yang namanya muntah hewan itu semuanya najis. Maka kalau kita berbicara tentang najis ini yang disebut namanya najis zahir. Najis zahir yang kita kaji dalam ilmu fikih. Bagaimana kalau najis batin? Najis batin itu adalah yang disebut namanya mazmumah. Mazmumah itu najis batin semua, Pak. Mazmumah itu suatu yang tercela, yang disebut namanya dasisah. Dasisah itu bibit yang buruk yang ada di dalam hati kita. Itu sebenarnya najis semua. Makanya orang kalau beribadah tapi hatinya sedang berburuk sangka, ibadahnya gak akan diterima sebenarnya. Itulah kenapa kalimat di dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, disuruh ikhlas. Ikhlas itu sama dengan menjauhkan diri kita dari nilai-nilai yang tercela. Saya tanya, kalau kita berdoa boleh gak kita ragu, Pak? Kalau ketika kita doa nih, kata Nabi, ukuran kita doa nih diterima atau enggak paling gampang diukur. Ketika kita berdoa ada perasaan doa kita ini enggak dikabulkan, itu enggak dikabulkan tuh doa.
mazmumah itu adalah akhlak yang tercela. Makanya ulama-ulama thariqah tasawuf fokus menghilangkan najis batin. Imam mazhab fokus membahas najis zahir. Tapi imam tasawuf fokusnya membahas najis batin. Artinya orang kalau sudah ngaji fikih, jangan lupa suci tubuhmu belum tentu suci hatimu. Gampang, Pak. Jadi ada bahasa begini, Imam Syafi'i pernah bilang, Imam Syafi'i ini ahli fikih, tapi Imam Syafi'i pernah bilang begini, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in." Kalau kamu punya hati yang luas, hati yang lapang, hati yang bersih, bersyukur kepada Allah, fa anta wa malikud dunya sawa. Maka kamu dengan penguasa dunia itu sama kayanya. Penguasa dunia itu kaya harta, kamu kaya jiwa. Itu sama kayanya. Cuma yang satu kaya harta, yang satu kaya jiwa. Kembali lagi kita berbicara tentang kita mau sholat, yang kita cari dalam sholat itu ada yang disebut namanya tumak ninah. Tumak ninah itu nggak boleh hilang. Tumak ninah itu masuk apa, Pak? Wajib nggak? Wajib. Tumak ninah itu wajib dalam sholat. Maka ketika kita rukuk, sujud harus ada jeda. Minimal baca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la. Tapi tumak ninah zahir tidak cukup. Disuruh tumak ninah batin. Namanya khusyuk. Ada orang secara zahirnya bagus ibadahnya, geraknya tumak ninah, tapi hatinya nggak tumak ninah, hatinya kemana-mana. Jadi dua sisi ini nggak boleh kurang sama sekali, Pak, kalau kita dalam ibadah. Lalu pertanyaannya, lebih berat mana kira-kira, menghilangkan najis zahir atau najis batin? Najis zahir membuat kita terhijab dari sahnya ibadah. Saya ulangi, najis zahir membuat kita terhijab dari sahnya ibadah. Najis batin membuat kita terhijab dari Tuhan yang kita sembah. Itu bedanya. Orang kalau punya najis zahir, ibadahnya nggak sah. Orang kalau punya najis batin, sekalipun 1000 rakaat, ibadahnya tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita berbicara ilmu tasawuf, jangan heran pada tingkatan tertinggi mereka tidak bisa disentuh oleh orang awam. Pada tingkatan tertinggi mereka mengabaikan diri mereka sendiri. Mereka tidak lagi ingat pada diri mereka sendiri. Mereka kadang disebut majnun, disebut gila, karena saking bersama Allah, cintanya bersama Allah luar biasa, mereka lupa tentang diri mereka. Bahkan saking hebatnya, ketika Nabi pernah mengatakan al-mu'min mir'atu akhih idza ra'a aiban aslahu. Idza ra'a aiban fi akhih aslahu. Orang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Kalau dia melihat saudaranya itu berbuat aib, dia perbaiki pelan-pelan. Nabi kita bilang cermin, Pak. Yang namanya cermin, kita melihat orang itu sama seperti kita melihat diri kita sendiri. Kalau kita melihat orang berbuat buruk, sama seperti kita nggak mau melihat diri kita berbuat buruk. Begitupun orang itu. Maka pastikan karena kita nggak mau aib kita dibongkar, maka tutuplah aib orang. Orang soleh pun menjadi cermin. Ketika kita melihat orang itu soleh, orang itu luar biasa ibadahnya, itu jadi cermin buat kita. Berarti seginilah kualitas kita. Contoh, ada mungkin teman kita yang kerjaannya rajin ngaji di mana-mana.
gurunya banyak. Ketika bertemu di satu pengajian dia ada. Nanti kemudian dia juga ngaji di tempat lain. Itu juga jadi cermin buat kita. Berarti kita ini seginilah kelasnya kita. Seginilah kualitasnya kita. Oleh karenanya Syekh Ibn Athaillah mengatakan, di mana kalau kamu ingin tahu kamu di mana di sisi Allah, kamu lihat kamu berada di mana sekarang. Kalau kamu rajin zikir setiap hari, itulah posisimu di hadapan Allah. Kalau kamu rajin menuntut ilmu, begitulah posisi kamu di hadapan Allah. Kalau kamu rajin salat malam, begitulah posisimu di hadapan Allah. Jadi artinya pada dasarnya ada wilayah yang perlu kita benahi selain ilmu najis zahir, yaitu najis batin. Najis batin itu disebut namanya mazmumah. Makanya kenapa di dalam Al-Quran surah At-Taubah ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Orang musyrik itu najis karena di hatinya ada Tuhan yang lain selain Allah. Tapi hati-hati, kalau orang musyrik dulu nyembah berhala, orang musyrik akhir zaman nyembah hawa nafsu. Di dalam Al-Quran disebut afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Jadi ada orang-orang yang musyrik bukan karena nyembah berhala dalam bentuk patung, tapi ada orang musyrik yang dia nyembah berhala itu bernama hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang kemudian disebut najis. Maka Pak, kalau kita ngaji tasawuf itu sama Pak. Kita ngebersihin diri kita sendiri. Bengkelnya tasawuf itu bengkel nyindir diri sendiri. Sekarang kita tanya, kita ini kan sholat nih, kita sholat. Hari-hari kita punya hati yang buruk nggak kepada siapa? Kalau kita punya hati yang buruk, misalnya kita iri, kita dengki, kita suuzon, berburuk sangka, penyakit yang paling mudah masuk ke dalam diri kita itu dimulai dari zon, buruk sangka. Buruk sangka itu bahaya. Buruk sangka itulah yang menyebabkan orang iri. Buruk sangka itulah yang menyebabkan orang dengki. Buruk sangka itulah yang menyebabkan dia tidak mau silaturahim. Buruk sangka itulah yang menyebabkan dia mandang rendah orang lain. Karena dari buruk sangka. Makanya bahasa di dalam Al-Quran, najis itu di antara najis-najis termasuk di dalamnya, di dalam Al-Quran disebutkan ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhi buruk sangka. Kalau kalimat di situ buruk sangka itu boleh. Boleh nggak kita buruk sangka? Kalau kita betul-betul tahu nih orang pernah ada kejadian, tapi cukup sedikit, nggak boleh banyak-banyak. Kalau banyak-banyak itu menjadi buruk buat kita. Kenapa? Karena kalau banyak kita akan mencela, kita akan menghina, kita akan merendahkan, akan iri dengki. Itu dari suuzon yang banyak. Oleh karenanya zon itu penyakit yang paling mudah jangkit ke dalam hati. Kita mau wudhu saja, wudhu di kamar mandi itu bisa kena zon. Namanya was-was. Benar kan? Kamar mandi kita berwudhu, datang iblis. Padahal kita udah katakan, saya ini udah sungguh pengen berwudhu, tapi ketika berniat, kenapa rasanya wudhu kita nggak sah? Makanya kenapa dulu sahabat banyak menjauhi kamar mandi kalau wudhu itu jauh. Karena apa? Menjauhi was-was. Ada orang dalam sholat diserang was-was, pikirnya macam-macam. Di dalam sholat itu pikirnya malahan yang buruk-buruk. Di luar sholat enggak. Ada orang diberi was-was ketika dalam menuntut ilmu. Ada orang yang diberikan suuzon ketika dia bersama orang. Ada pula orang yang diberi suuzon ketika dia jauh dari orang. Maka kemudian najis yang paling mudah jangkit pada diri kita
zaman sekarang namanya katsiran minazzan, banyak buruk sangka. Oleh karenanya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, para ulama dari awal mengajarkan hakikat ibadah itu dengan Allah tersambung, namanya husul. Husul dan wusul. Wusul menyambung, tapi kemudian husul Allah pun menjawab. Kita ibadah, Pak, kita ibadah ini berada di hadapan Allah. Tapi aneh, kenapa kita menghadap kiblat fisik kita tidak menghadap Allah di dalam hati kita. Kiblat kita itu hidup itu dua kiblatnya. Zahir fikih itu ngadap kiblat Mekah, tapi hati kiblatnya ngadap Allah. Ada orang sholatnya ngadap kiblatnya benar, tapi hatinya nggak ngadap sama Allah. Ini yang kemudian diajarkan. Bagaimana sih kemudian untuk bersambung dengan Allah? Bersambung dengan Allah itu mulai dari menghilangkan najis. Makanya bab pertama tetap toharah. Tetap toharah. Makanya Pak, kalau kita ngaji thariqah diajarkan talqin, nanti di balik talqin itu pembersihan jiwa. Pembersihan jiwa yang paling penting, bahwa ketika kita mengatakan Allah sebagai Tuhan, Allah menciptakan yang baik dan yang buruk, itu merupakan perbuatan Allah semua. Maka saya katakan, Bapak Ibu sekalian, ini manusia, kenapa ada jenis manusia yang kadang orangnya cantik, orangnya ganteng, tapi akhlaknya buruk? Kenapa Allah menjadikan begitu? Kenapa tidak yang ganteng, yang cantik itu akhlaknya baik? Selalu kadang justru berbeda, kontras. Beda dengan batu. Batu itu makin berkilau, makin bagus zikirnya. Alam semesta ini selain manusia, makin bagus warnanya, itu makin bagus zikirnya. Tapi manusia bisa berbeda. Manusia itu bisa jadi fisiknya bagus, tapi hatinya paling buruk. Karena masing-masing diberi ujian. Jangankan orang jadi ujian, diri kita sendiri pun jadi ujian. Jangankan berbicara orang lain, kita sendiri pun jadi ujian buat diri kita. Saya tanya, apa ujiannya orang kaya, Pak? Ujiannya orang kaya. Ujiannya orang kaya yang tidak pernah dapat musibah, sehat terus, keluarganya lengkap, sering jalan-jalan. Ujiannya dia ketika dia merasa dia tidak dapat ujian. Ujiannya dia ketika dia merasa dia tidak dapat ujian, dia tidak dapat musibah, sampai nanti dia mengatakan Tuhan sayang sama saya. Itu ujian. Ada ujian di mana orang itu nggak merasa diuji, sehingga dia menyimpulkan dalam dirinya, saya kayaknya termasuk orang yang beruntung. Keluarga saya lengkap, anak saya sehat semua, karir saya cepat naik, istri saya pun begitu, kami bahagia, dan kami jarang sekali berduka cita. Sampai nanti dia menyimpulkan dirinya, kami orang yang beruntung. Itu udah kenal. Di situ ujian hidup itu luar biasa. Ada satu lain kasus contoh yang biasa yang paling banyak, dikasih musibah, sehingga dia merasa, Tuhan kok kami terus yang dikasih musibah? Bermasalah nggak? Bermasalah. Kok kami terus yang dikasih musibah? Kok orang lain enggak? Udahlah, ke hidup kami susah, anak sakit-sakitan, terus orang tua meninggal. Ya Allah, apa enggak ada manusia lain apa yang kau cabut nyawanya? Musibah. Maka kata ulama begini, ya bulughul abdu nikmata haqiqatil iman. Seorang hamba baru benar-benar mendapatkan nikmatnya iman
hatta ya'udda musibah nikmah, sampai dia menganggap musibah itu sebagai nikmat. Orang itu baru benar-benar sampai hakikat iman yang sebenarnya kalau dia menganggap musibah yang dia terima sebagai nikmat. Kata Fudail bin Iyad, imam sekelas Imam Syafi'i, berarti kalau kita menganggap sekarang kalau kita ada dapat musibah, besok kalau kita dapat musibah, atau kapan-kapan kita pernah berduka, lalu kita menganggap itu benar-benar duka, benar-benar musibah, berarti iman kita belum sampai kepada wilayah hakikat. Karena baru disebut iman itu betul-betul sampai kepada nikmat iman, dia menganggap musibah yang menimpa pada dirinya, keluarganya dianggap nikmat. Berat enggak? Beratnya bukan main. Bukan main beratnya, Pak. Pertanyaannya, kok bisa ada ulama mengungkapkan dengan ungkapan seperti ini? Ungkapan seperti ini mudah, pernah dijelaskan oleh Imam Asy-Sya'rawi. Jadi musibah itu bukanlah kematian seseorang. Itu bukan laisal masaib, bukan musibah yang disebut musibah besar. Musibah yang paling besar itu, musibah yang sebenarnya adalah ketika kita hidup, kita ini hidup, tapi hati kita ini mati dari mengingat Allah. Kita ini hidup, berjalan, tapi hati kita mati karena tidak ingat sama Allah. Dan orang yang banyak nyebut nama Allah, tidak ukuran dia banyak ingat Allah, nggak jadi ukuran, Pak. Justru dalam ilmu tasawuf, orang yang banyak kemana-mana apa-apa sedikit Allah, statusnya Masya Allah, statusnya Subhanallah, apa-apa sedikit Allah, justru orang ini bisa jadi menandakan dirinya jauh dari Allah. Ini penting. Kalau kajian tasawuf, coba kita renung Pak, pelan-pelan. Orang yang lidahnya apa-apa sedikit Allah, Subhanallah, Masya Allah, itu belum tentu jadi ukuran hatinya betul-betul ingat sama Allah. Justru bisa jadi tanda dia jauh dari Allah. Karena ada, Pak, ada model orang yang memang dia lisannya ringan nyebut nama Allah, tapi hatinya tidak. Saya tanya, kita nyebut Alhamdulillah sering gak, Pak? Sering kan? Sering nyebut Alhamdulillah. Alhamdulillah itu ungkapan rasa syukur. Ada orang sering ngucap Alhamdulillah tapi gak suka sedekah. Padahal Alhamdulillah itu sama dengan mengatakan bahwa nikmat ini milik Allah. Ketika dia mengatakan nikmat itu milik Allah, disuruh bersyukur. Syukur itu 3. Ulama menyebutkan syukur itu 3. Tidak sekedar mengucapkan Alhamdulillah. Di dalamnya ada namanya tahaddus bin nikmah dan ta'ah. Berbagi nikmat kemudian mengarahkan nikmat itu kepada ketaatan. Jadi kalau orang suka ngucapin Alhamdulillah tapi kenyataannya pelit, maka ucapan Alhamdulillah itu kesan lisannya itu nyebut nama Allah, tapi perbuatannya melanggar lisannya itu sendiri. Itu makanya dalam ilmu syukur namanya orang yang hanya nyebut di lisan itu gak jadi ukuran. Sama zikir. Zikir itu paling bagus. Zikir itu yang paling bagus tuh sebenarnya zikir qalb, atau disebut zikir khafi, di hati. Kita ingat nama Allah, ingat Allah di mana-mana. Lisan kita nggak harus nyebut Allah, tapi kemudian dilatih dengan lisan supaya hati rajin nyebut Allah, dilatih dengan lisan. Tapi ada orang terbiasa ngucap la ilaha illallah, ngucap subhanallah menjadi ritual, hatinya tetap tidak ingat sama Allah. Ukurannya sederhana.
kalau dia tidak hati-hati dalam hidupnya, dia tidak hati-hati dalam berbuat, dia tidak menjauhi yang haram, dia tidak mencari yang halal, itu tanda bahwa lisannya bisa nyebut nama Allah tapi hatinya enggak. Ini yang disebut namanya takwa. Oleh Nabi kita nyebutnya at-taqwa hahuna. Takwa itu di hati. Makanya kalau ngaji tasawuf nanti kita ingin arahnya fokus ke tasawuf. Saya usaha sebisa mungkin fikihnya enggak terlalu banyak. Maka saya nganjurkan Bapak ngaji fikih di luar kitab ini. Kalau bisa, kalau ada kajian fikih di mana atau di sini dibuat kajian fikih khusus, yang itu kajian fikih zahir. Kalau ini saya ingin ngajak masuk nanti wilayah bagaimana supaya sholat kita khusyuk, supaya sholat kita khusyuk, supaya hati kita baik di dalam ibadah, hati kita baik di luar ibadah. Ini yang paling penting. Maka kajiannya kitab tasawuf Ihya Ulumuddin, sehingga nanti bab-bab yang fikih-fikih saya potong. Karena gini Pak, fikih ini kalau kita ngaji pakai fikih Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin itu tebal, nggak akan pernah selesai. Sehingga kita ngambil guru saya kalau membahas Ihya Ulumuddin, termasuk ada juga Profesor Nasaruddin Umar kalau ngisi Ihya Ulumuddin itu ngambilnya yang tasawuf. Jadi kalau Bapak ngaji fikih nanti, kalau bisa buatlah kajian khusus fikih supaya ngaji tasawufnya berimbang. Oleh karenanya saya katakan kita tidak perlu melihat latar belakang kita. Tentang najis zahir tadi kita kaji, tapi kemudian najis batin ini kitabnya. Sampai selesai kitab ini membahasnya tentang najis batin. Ini yang paling penting. Oleh karenanya jemaah sekalian, ulama-ulama kita dari dulu paling berat pembahasannya itu ketika tentang makrifat. Kita tentu bertanya apa? Analogi saja, analogi. Jam itu, jam dinding itu angka 24 sampai 12 itu waktu bukan Pak? Saya tanya, itu waktu atau pengukur waktu? Pengukur waktu, tapi bukan waktu. Pertanyaan saya, bisa meleset enggak? Bisa meleset? Bisa meleset sedikit. Oke, lalu kita cari lagi. Dulu sebelum ada jam, penunjuk waktu itu adalah matahari. Matahari itu waktu atau penunjuk waktu? Sama kita melihat diri kita. Kita kalau melihat diri kita ini sebenarnya yang kita pakai ini badan. Badan ini penunjuk bahwa kita ada. Tapi bukan kita yang sebenarnya. Tanda kita ada dilihat dari badan. Tanda ada, tanda hidup dilihat dari nafas. Badan bergerak. Tanda kita hidup. Tapi yang disebut kita itu sebenarnya yang mana? Makanya Imam Ghazali sebelum meninggal, menjelang wafatnya beliau itu nulis. Ada tulisan tangan beliau. Tulisan tangan beliau itu berbicara tentang bahwa beliau itu mau melepaskan yang dipakai ini, badan ini yang dipakai, yang beliau sebut sarang. Jadi kalau kita ngaji tasawuf Pak, kita ini sama dengan usaha meninggalkan barang yang kita pakai ini. Ini yang kita pakai ini barang. Kalau kita bertanya apakah betul bentuk kita seperti ini, masing-masing kita, itu beda lagi. Maka kajian itu baru bisa dapat ada di ilmu tasawuf. Itulah yang menyebabkan kalau melihat orang nggak boleh fisik, kalau melihat orang nggak boleh pakaian, kalau melihat orang nggak boleh apa yang dia punya, kalau melihat orang susah, jangan-jangan sebenarnya dia nggak susah.
Kalau melihat orang miskin, jangan-jangan dia sebenarnya hatinya mulia dalam pandangan Allah. Itulah yang kemudian diajarkan ilmu tasawuf, menghilangkan najis-najis tadi. Najis-najis ini yang membuat pandangan kita berbeda dengan orang. Najis ini yang menyebabkan pandangan kita berbeda dengan Allah. Maka orang-orang yang betul-betul kenal sama Allah tidak akan pernah sama dengan kita yang baru belajar mengenal Allah. Enggak akan pernah sama sampai kapanpun. Oleh karenanya, maaf Bapak-bapak jemaah sekalian, wajar kalau dalam kajian ilmu tasawuf pada tingkatan tertinggi ada namanya disebut hulul, ada namanya disebut ittihad. Kok ada orang seperti Mansur Al-Hallaj, orang yang disebut ana al-haq, aku ini Allah. Kok ada orang yang modelnya seperti Syekh Siti Jenar. Tapi tentu kajian ini mereka termasuk tasawuf yang keluar, orang sufi yang keluar dari ilmu tasawuf yang sebenarnya. Kenapa? Karena dianggap menurunkan paham yang meninggalkan amal, sehingga murid-murid mereka tidak lagi beramal. Maka kita tidak sampai masuk ke sana, kita tidak bisa menghakimi mereka. Mungkin yang tahu sebenarnya hanya Allah saja, kita nggak bisa. Mereka sendiri mungkin mereka sendiri nggak sadar. Oleh karena ada yang begitu. Kita pun tahu ada wali yang disebut wali majzub, wali majnun. Kok perbuatannya aneh? Itu Pak. Jadi kalau kita di sisi Allah ini masing-masing berbeda-beda. Yang paling penting dengan belajarnya ilmu tasawuf, najis yang disebut mazmumah, kita memandang makhluk Allah itu dengan pandangan Allah. Bagaimana dengan pandangan Allah? Kalau pandangan Allah dengan pandangan rahmat, melihat makhluk, dia tidak melihat fisik, yang dilihat adalah hatinya. Oleh karenanya kalau kita mandang begitu, pandang makhluk, pandang manusia seperti kita mandang diri kita sendiri. Kalau kita melihat manusia lain kemudian jelek, jangan-jangan kita lebih jelek dari dia. Kalau kita melihat orang baik, jangan-jangan dia jauh lebih baik dari kita. Kalau kita melihat orang itu punya aib, jangan-jangan aib kita lebih besar dari dia. Itulah cara-cara pandangan ilmu tasawuf untuk mengantarkan diri kita agar kita bersih dari najis, atau disebut tohir, bersih dari najis. Kajiannya begitu. Jadi jemaah sekalian, jadi mulai ke depan kajian kita nanti bicaranya mulai dari sholat khusyuk. Saya bicara pakai pendekatan tasawuf semua. Jadi tidak ada lagi mungkin nanti bab-bab kajian fikih. Saya berusaha ngambilnya sisi tasawuf. Nanti sehingga saya akan pakai referensi yang lain untuk membawa kita bersama ke kajian tasawuf. Boleh Bapak-bapak nanti misalnya ini mempersoalkan bagaimana, yang penting kita punya referensi Pak. Tasawuf itu yang paling penting punya kitabnya. Jadi tidak berhalusinasi. Oleh karenanya ini zaman akhir, ada tokoh yang tidak saya sebut namanya, kondang, selalu menjurus pembahasannya di tasawuf. Dan saya pikir dengan umur kita yang sekarang, kajian kita di akhir zaman ini jangan berhenti. Kalau sudah ngaji fikih, jangan nggak ngaji tasawuf, bahaya. Kajilah ilmu tasawuf, karena ilmu tasawuf itu ilmu hakikat. Karena ibadah yang kita kerjakan ini, hakikatnya tentu kita bertanya, sholat itu untuk apa? Zikir itu untuk apa? Kita datang ke masjid untuk apa? Ketika kita bertanya untuk apa, itu ada jawabannya di tasawuf. Jadi begitu. Kalau ngaji fikih, kalau bisa Bapak nanti cari kajian fikih, betul-betul diikuti, diseriusi. Adapun kita buat warna. Kenapa saya buat warna tasawuf? Pengen buat warna tasawuf. Kajian tasawuf ini panjang, ada tahapannya. Sehingga kita awalnya agak terjebak. Karena terjebak ini kita masuk bab taharah, tapi tetap saja saya nyinggung tentang taharah dari sisi tasawufnya. Oleh karenanya ke depan saya ingin menekankan lebih dalam lagi ke arah tasawuf. Jadi kajian kita ke depan itu tentang menghadirkan hati dalam sholat. Itu kajiannya begitu di dalam kitab ini. Saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan Pak? Jemaah sekalian, hari ini
Bapak kalau nonton Ma'had Az-Zaitun, Ma'had Az-Zaitun itu sudah didatangi tokoh-tokoh, tapi kenyataannya mereka tetap punya warna begitu, tetap susah. Artinya ini bukan tasawuf. Ini ada orang yang kemudian punya kebiasaan yang sudah lama, berbeda dengan mayoritas karena menggunakan logika semata-mata. Itu kalau nggak dicegah nanti bisa mengubah hukum bisa berubah. Tidak bisa dibayangkan ketika nanti khotib Jumat tidak lagi laki-laki, tapi yang khutbah Jumat wanita. Mana-mana nanti misalnya gara-gara itu pengikutnya banyak. Jadi khotib Jumat wanita, imam sholat wanita. Kalau imam sholat wanita, makmumnya bisa lebih banyak daripada laki-laki, bisa lebih banyak. Oleh karenanya saya katakan hati-hati. Sekarang orang yang beragama sudah mulai berani. Beragama itu sudah mulai berani, bahkan diekspos, kadang dipertontonkan. Perbedaan itu bukan perbedaan biasa. Bukan perbedaan biasa, perbedaan melawan mayoritas. Ini yang paling repot. Oleh karenanya saya nggak tahu bagaimana sikap ulama kita, tapi ini ujian buat kita bersama. Hati-hati kalau ngaji. Itu aja pesan buat saya. Kalau memasukkan anak ke pesantren pun hati-hati Pak, hati-hati. Karena kalau begini saja nggak bisa dicegah, nanti akan muncul yang lain yang lebih parah, nggak juga mampu dicegah. Akhirnya jadilah Islam ini agama yang akhirnya agama yang menurut rasio hukum fikih nggak akan berlaku, batal semua. Jadi babi itu yang dikatakan haram bisa hilang keharamannya kalau udah ngajinya sampai ke sana. Oleh karenanya saya katakan hati-hati. Kalau ngaji fikih Pak, kajilah fikih benar kitabnya. Kemudian ini kajian tasawuf. Jadi saya arahkan ini kajian tasawuf. Saya kira itu ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya kira itu saja. Ada Pak? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya kira cukup. Saya minta doakan juga karena paman saya meninggal dunia juga baru tadi malam. Minta doanya. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Kepada jemaah sekalian, kita saling doa. Mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khotimah. Kita semoga diberikan kesempatan oleh Allah agar kita ma'rifat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap ibadah yang kita lakukan ini kita juga minta. Mungkin banyak ibadah yang kita buat belum ada yang diterima. Kita minta sama Allah setidaknya ada ibadah-ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita berharap agar Allah berikan kesempatan kepada kita agar kita benar-benar bisa kenal sama Allah, melihat Allah sebelum kita bertemu dengan Allah. Bagaimana melihat Allah sebelum bertemu dengan Allah? Ada kalimat orang yang makrifat di alam dunia, tapi ada orang yang makrifat di alam akhirat. Orang yang makrifat dengan Allah di alam dunia, maka dia tetap makrifat bersama Allah di alam akhirat. Tapi ada orang yang tidak makrifat dengan Allah di alam dunia, Allah lah yang akan memperkenalkan dirinya di alam akhirat dengan azab-azabnya. Oleh karenanya tugas kita ini berat. Tugas kita ini selain ritual yang kita lakukan, bagaimana pencarian kita sampai kepada Allah. Itu tugas kita. Maka jemaah sekalian, yang kita cari sekarang datang ke masjid masih derajat 27 derajat. Ketika nuntut ilmu, yang kita cari pasti pahala, melangkahkan kaki nuntut ilmu. Tapi ada orang yang sedikit datang ke masjid, dia tidak mikirkan derajat. Nuntut ilmu tidak mikirkan pahala. Ketika nuntut ilmu, bertemu orang soleh, yang dicari adalah wusul ilallah, agar sampai kepada Allah. Kalau tujuan kita semuanya agar sampai kepada Allah, Allah akan tunjukkan caranya lewat jalan yang dia kehendaki. Maka jadikanlah tujuan kita sekarang tidak sekedar pahala. Jadikan apapun yang kita kerjakan agar sampai kepada Allah. Nanti Bapak kalau niat begitu akan paham sendiri, akan paham sendiri. Sekarang proses saja,
kalau niat kita semuanya ingin sampai kepada Allah, semua kita akan sampai disampaikan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja kajian tasawuf kita. Memang agak rumit nanti ke depan. Saya bawa kitab, ada kitab-kitab yang lain termasuk kitab Ibnu Arabi. Oleh karenanya saya minta kepada Pak Hadi untuk minggu keempat fokus ke tasawuf aja Pak Hadi. Jadi nanti enggak bahas fikih. Nanti saya bawa kitab perbandingan. Oleh karenanya jemaah-jemaah yang ikut, tolong kondisikan bahwa ilmu tasawuf itu ilmu yang tidak harus ditelan mentah-mentah. Tolong begitu Bang. Jangan ditelan mentah-mentah. Ilmu tasawuf itu ilmu yang baru diberi oleh Allah kepahamannya setelah belajar sekian pertemuan. Nanti Allah akan berikan sendiri kepahaman. Mintalah sama Allah supaya kita dipertemukan dengan orang-orang yang ma'rifat. Hari ini kalau nonton Ustadz di YouTube, contoh Buya Ar-Razi Hashim, saya ingin kepada kita semua, kalau kita nonton ustadz-ustadz terkenal atau ada ustadz-ustadz yang membahas tentang ruh, tolong jangan suuzon, jangan berprasangka buruk, tapi niatlah kita ingin belajar. Nanti kita akan tahu sebenarnya. Saya sampai sekarang dengan beliau masih sering bermimpi. Saya tidak tahu ilmu yang beliau sampaikan, tapi kitabnya ada, kitab Ibnu Arabi, Imam Ibnu Arabi. Tapi yang beliau sampaikan itu ada ilmu yang lain. Oleh karenanya jemaah sekalian, kalau nonton ustaz-ustaz di YouTube, tolong kita tonton dengan baik dan jangan suuzon. Jangan berburuk sangka. Kita enggak pernah tahu. Demi Allah, hari ini banyak ujian buat umat ini. Kalau nonton ustaz di YouTube, dia membandingkan ustaz ini dibandingkan dengan ustaz ini, ustaz ini dibandingkan dengan ustaz ini. Hati-hati. Masing-masing ustaz itu ada kelebihan dan kekurangannya. Oleh karenanya, hati-hati kalau nonton. Tontonlah semua ustaz-ustaz yang ada di YouTube itu sambil berhusnuzon. Mudah-mudahan ya, kalaupun kesannya nyeleneh. Contoh nih Pak, sedikit Imam Mahdi saja. Imam Mahdi, pandangan kebanyakan Imam Mahdi itu datangnya dari Pakistan, Muhammad Qasim. Tapi ada pandangan orang ini berbeda. Imam Mahdi itu bisa jadi datang dari Indonesia. Nanti mungkin kalau ustadz yang lain, nanti Imam Mahdi entah datang dari mana. Artinya kalau nonton begini-gini ini di akhir zaman, hati-hati. Cuma jangan suuzon. Itu aja pesan saya. Jangan suuzon. Ini godaan kita Pak, godaan kita. Karena kita ini berat godaannya. Godaannya sekarang media sosial gampang suuzon. Oleh karenanya mari kita bersama-sama jaga ibadah, kita bersihkan hati kita, sama-sama belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah. Allah berikan kita petunjuk seperti Allah memberikan petunjuk kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali 2 tahun berkhalwat, dan mudah-mudahan kita pun dipertemukan oleh Allah karena kecintaan kita kepada Imam Ghazali, kepada para ulama, dan mudah-mudahan di akhirat kelak dikumpulkan bersama orang-orang yang ma'rifat, para ulama, serta kepada Imam Ghazali kita pun berharap mendapat keberkahan dari beliau. Amin. Amin rabbal alamin. Oleh karenanya kitab Ulumuddin tolong di Al-Fatihain penulisnya Imam Ghazali. Mudah-mudahan kita pun nanti bisa bertemu beliau, karena ngaji kitab beliau sama dengan mencari keberkahan yang disebut tabarukan. Maka doakan saya, doakan penulis kitab ini, dan mudah-mudahan semua kita, siapapun kita yang niatnya karena Allah, kita dipertemukan dengan para ulama, dipertemukan dengan para wali, dan di akhirat kelak kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin rabbal alamin. Tutup baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.